SMA Kristen Gloria 1 Surabaya, berlokasi di pusat kota Surabaya, hadir dalam dunia pendidikan untuk membentuk generasi muda dengan kedewasaan rohani, berwawasan global, moral terpuji, dan jiwa sosial yang tinggi, dilengkapi dengan perpustakaan yang lengkap demi menunjang karakter lifelong learning melalui buku-buku berkualitas. Dilengkapi dengan 3 lab komputer mutakhir untuk membentuk karakter adaptabilitas, agar siswa-siswi SMA Kristen Gloria 1 dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi. Dengan sistem moving class, siswa-siswa diajarkan untuk memiliki karakter disiplin tinggi dan berintegritas. SMA Kristen Gloria 1 Surabaya juga mendidik siswa-siswinya tidak hanya berkarakter terpuji, tetapi memiliki fisik yang baik. Siswa-siswi juga belajar mencintai alam. Siswa diajarkan bertanggung jawab, menjaga fasilitas sekolah, inilah jati diriku. Shalom, salam dalam kasih Kristus. Saya Leona Margaret, pembina kerohanian di SMA Kristen Gloria 1. Pembinaan kerohanian di SMA Kristen Gloria 1 diadakan dalam 3 metode. Metode yang pertama adalah dalam jumlah besar. Ini biasa diadakan melalui renungan pagi di kelas yang diadakan setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai. Demikian juga ada ibadah siswa yang diadakan secara rutin 1 minggu sekali. Pembinaan juga diadakan dalam bentuk retreat bagi kelas 10 dan 11. Metode yang kedua adalah dalam kelompok kecil yang disebut sebagai kelompok tumbuh bersama atau Gloria Discipleship Group, yang diadakan 1 minggu 1 kali atau juga dalam 2 minggu sekali, sesuai dengan kesepakatan dalam grup. Metode yang ketiga adalah pelayanan personal yang disebut sebagai pastoral counseling bagi setiap siswa yang membutuhkan pelayanan secara khusus. Semua pembinaan kerohanian tersebut diadakan dengan tujuan agar setiap siswa dapat mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi, sehingga dengan demikian mereka bisa mengenali diri sebagai pribadi yang sangat dikasihi dan diampuni oleh Tuhan. Dan kami berharap melalui pengenalan yang demikian, mereka mampu bersikap dengan tepat kepada Tuhan, pada diri sendiri, sesama, bahkan lingkungan. Seperti firman Tuhan mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ketika kita memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan, maka kita akan mampu melihat diri sendiri, sesama, dan lingkungan juga dengan benar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kalau Gladwin mengasihi orang tua itu berarti artinya apa? Mencintai orang tua. Mencintai orang tua. Menghormati orang tua. Terus apa lagi, Win? Pak Deko tanya, kalau cara mengasihi Tuhan, Nicholas, gimana? Ya sering berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Oke.
ya membaca firman, nanti Oke. kita juga. Oke. The Boys Brigade yang biasa disebut dengan BB adalah kegiatan yang memiliki dua pilar utama, yaitu disiplin dan iman. Kegiatan BB meliputi 4 aspek, yaitu fisik, pendidikan, kerohanian, dan sosial. Semuanya itu terkandung pada Lukas 2 ayat 52. Tujuan dari The Boys Brigade disebut dengan BB Object, yang berbunyi, The Advancement of Christ's Kingdom Among Boys, and the promotion of habits of obedience, reverence, discipline, self-respect, and all that tends towards a true Christian manliness. Dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah memperkenalkan kerajaan Allah bagi anak-anak dan remaja dan membina mereka dengan tingkah laku atau kebiasaan untuk menghargai, taat disiplin, percaya diri, dan segala usaha atau kegiatan untuk menjadikan mereka pengikut Kristus yang sejati. Tujuan The Boys Brigade dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota adalah membantu mereka mengembangkan dan bertumbuh dalam karakter seperti Kristus. Kemudian melatih anggota menjadi seorang warga negara yang setia, taat, dan bertanggung jawab. Melatih kekuatan fisik dan mengembangkan jiwa kepemimpinan. Itu adalah secara singkat mengenai The Boys Brigade. Shalom, salam sejahtera. Saya Ricky dari Guru Bimbingan Konseling SMA Kristen Gloria 1 Surabaya. Pada hari ini saya akan menceritakan mengenai layanan bimbingan konseling yang ada di SMA Kristen Gloria 1. Layanan bimbingan konseling yang ada di SMA Kristen Gloria 1 meliputi 4 bidang. Yang pertama adalah bidang terkait dengan layanan pengembangan pribadi. Yang kedua terkait dengan layanan pengembangan sosial. Yang ketiga, layanan pengembangan belajar, dan yang terakhir, layanan pengembangan karir. Di dalam keempat bidang ini yang ada di SMA Kristen Gloria 1, siswa bebas menceritakan permasalahannya terkait dengan belajar, terkait dengan karirnya, maupun juga belajar serta sosialnya. Sehingga siswa bisa mendapatkan bantuan dan pertolongan dan dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Dalam setiap layanan bimbingan konseling yang kami sediakan juga, siswa juga bisa mendapatkan pembelajaran, sehingga siswa juga bisa mencari tahu terkait dengan tujuannya atau goalnya di masa depan terkait dengan karir, maupun juga dengan bidang-bidang yang lainnya. Saya berharap setiap siswa yang ada di SMA Kristen Gloria 1 juga bisa bertumbuh, bukan hanya secara akademik, tapi juga karakter dalam setiap layanan karir yang kami berikan. Sehingga siswa juga bisa bertumbuh dan bertambah dewasa, baik dalam hal karakter maupun juga dalam hal sosialnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Henry. Saya mengajar life skill. Apa itu life skill? Life skill adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan, bagaimana kita mempunyai perspektif yang benar tentang kehidupan, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan penuh kemenangan. Di life skill juga tidak hanya diajarkan untuk mempunyai perspektif yang benar, tetapi juga kita dilatih untuk mempunyai perspektif yang benar dengan memberikan masalah-masalah supaya siswa-siswa bisa berpikir kritis. Contohnya ketika
kita ada dalam tekanan, kita bisa mengatasi dengan berbagai sumber daya, baik internal maupun eksternal. Terima kasih. Alasan saya mengaguminya adalah karena ia bisa sukses di usia muda. Selain itu, ia juga seorang yang rendah hati, pekerja keras, dan selalu memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitarnya. Yang mengingatkan saya bahwa sukses tidak tergantung pada umur, tetapi seberapa keras kita berusaha dan mau berani mencobanya.